Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 11 dengan anggota Salsabila Khairunisa, Nada Aurora, Afifah Muntia, Devina Alia Gustanti, Aisyah Rahmawati Putri Azhar, dan Rahmat Akbar Naisyah. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip anti korupsi untuk memenuhi tugas dari Ibu Vera Novianti, SH.M.Hum, pada mata kuliah anti korupsi Program Studi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi, berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi. Prinsip anti korupsi: 1. Akuntabilitas, 2. Transparansi, 3. Kewajaran, 4. Kebijakan, 5. Kontrol kebijakan. Prinsip anti korupsi yang pertama adalah prinsip akuntabilitas. Jadi, akuntabilitas ini merupakan kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Nah, jadi semua lembaga itu wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan aturan utama, baik itu dalam bentuk konvensi maupun dalam bentuk konstitusi, baik juga pada tingkat budaya maupun pada tingkat lembaga. Nah, contoh dari prinsip akuntabilitas ini adalah contohnya itu misalnya dalam membuat kebijakan. Nah, misalnya dalam membuat kebijakan dan aturan utama tentang kegiatan mahasiswa gitu kan di kampus. Nah, jadi mahasiswa ini harus memerhatikan seluruh ketentuan dan aturan yang berlaku di kampus tersebut. Dan juga untuk misalnya program-program kegiatan kemahasiswaan itu juga harus dibuat dengan memperhatikan aturan yang berlaku di kampus dan juga tepat sesuai dengan aturan prinsip. Prinsip transparansi merupakan prinsip yang mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik. Transparansi ini menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika kelembagaan struktural. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada kehormatan dan kejujuran untuk saling menghargai kepercayaan, dan juga kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi semua orang untuk melanjutkan hidupnya di masa yang akan datang. Selain itu, perlu juga keterlibatan masyarakat dalam proses transparansi, yaitu pada proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan juga proses evaluasi. Contoh prinsip transparansi. Yang pertama, pemberian dana kegiatan mahasiswa seperti surat pemberitahuan berisi rincian biaya jika ada kegiatan membeli barang atau iuran mahasiswa. Yang kedua, transparansi dalam seleksi pendaftaran sekolah atau pekerjaan. Dalam penilaiannya itu transparan sehingga tidak menimbulkan kecurangan atau seseorang yang menggunakan orang dalam. Yang ketiga, keterbukaan dalam menyampaikan informasi. Contohnya, jika kita menerima informasi dari seseorang, itu harus kita sampaikan apa adanya sesuai dengan yang dikatakan dan tidak ada yang disembunyikan. Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip keadilan atau kewajaran ini ditunjukkan untuk mencegah terjadinya dimanipulasi atau ketidakwajaran dalam penganggaran, baik dalam bentuk ke atas maupun bentuk ketidakwajaran lainnya. Contoh penerapan prinsip misalnya, dalam penyusun anggaran program, kegiatan kemahasiswaan harus dilakukan secara wajar. Demikian pula dalam menyusun laporan, pertanggungjawaban harus disusun dengan penuh tanggung jawab. Prinsip anti korupsi yang keempat yaitu prinsip kebijakan. Prinsip ini guna untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara, masyarakat, bahkan suatu kelompok. Untuk contoh penerapan prinsip kebijakan, misalnya program-program kegiatan kemahasiswaan harus dibuat dengan mengindahkan aturan yang berlaku di kampus.
Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Contoh penerapan prinsip kontrol kebijakan misalnya dengan melakukan kontrol pada kegiatan kemahasiswaan, mulai dari penyusun program kegiatan, pelaksanaan program kegiatan, sampai dengan pelaporan. Itulah tadi video pembelajaran dari kelompok 11 tentang prinsip-prinsip anti korupsi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.